Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kezia Novianti Sirait dengan nomor NIM 2504020216. Di sini aku akan menjelaskan tentang pasar monopoli. Teman-teman, pada tahu nggak sih apa itu pasar monopoli? Mari kita bahas satu persatu. Teman-teman, jangan lupa dipahami, jangan lupa disimak ya teman-teman, karena topik ini sangat penting untuk kita mengetahui dan kita pahami. Jangan di skip ya teman-teman. Nah teman-teman, tahu nggak sih apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli berasal dari bahasa Yunani monos, satu, dan polei. Menjual adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Jadi, monopoli adalah kondisi pasar di mana hanya ada satu pelaku bisnis atau perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu, dan ada hambatan bagi perusahaan atau pelaku bisnis untuk masuk ke dalam bisnis tersebut. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Nah, selanjutnya, apa sih penyebab terjadinya monopoli? Yang pertama, monopoli by nature, yang terjadi secara alamiah karena faktor lokasi, iklim, atau penguasaan sumber daya tertentu. Yang kedua, monopoli by law, terjadi karena ketentuan undang-undang untuk menguasai sektor penting bagi masyarakat. Yang ketiga, monopoli by license, terjadi karena kepemilikan lisensi, paten, atau hak kekayaan intelektual. Nah, selanjutnya apa sih ciri-ciri pasar monopoli itu? Ciri-ciri pasar monopoli itu ada 5. Yang pertama, hanya terdapat satu produsen. Yang kedua, tidak ada barang substitusi. Yang ketiga, penjual sebagai penentu harga. Keempat, biaya promosi relatif kecil. Yang kelima, berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen. Nah, di sini aku ada satu contoh kasus monopoli yang ada di Indonesia. Di Indonesia, praktik monopoli diawasi oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Beberapa contoh perusahaan monopoli adalah Pertamina, PLN, dan PDAM. Ketiga perusahaan ini merupakan contoh monopoli oleh hukum atau monopoli by law karena menguasai sektor penting bagi masyarakat seperti bahan bakar, listrik, dan air bersih. Harga dan pengelolaannya ditentukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Nah, teman-teman udah pada tahu ya kan? Mulai dari pengertian, ciri-ciri, penyebab terjadinya monopoli, dan contoh kasus monopoli di Indonesia. Sekarang kita lanjut membahas tentang kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli itu ada 4. Yang pertama, persaingan rendah. Kedua, bebas menentukan harga. Yang ketiga, mendorong inovasi. Dan keempat, operasional lebih efisien. Kekurangan pasar monopoli ada 3. Yang pertama, merugikan konsumen. Yang kedua, berpotensi memicu pasar gelap. Yang ketiga, membutuhkan biaya besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis monopoli. Tadi di penyebab terjadinya monopoli kan ada 3 nih. Di jenis-jenis monopoli itu ada 4. Hanya tambah 1. Yang pertama itu monopoli by law, monopoli yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menguasai sektor penting bagi masyarakat. Yang kedua, monopoli by nature, monopoli yang terjadi secara alamiah karena efisiensi, lokasi, dan kemampuan perusahaan. Yang ketiga, monopoli by license, monopoli yang diperoleh melalui lisensi atau hak paten dari pemerintah. Yang keempat, monopoli karena perilaku tidak jujur, monopoli akibat praktik anti persaingan untuk menyingkirkan pesaing. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengecualian praktik monopoli.
Praktik monopoli dapat dikecualikan jika yang pertama dilakukan untuk menjalankan undang-undang, yang kedua berkaitan dengan haki dan warabala, yang ketiga melindungi usaha kecil dan koperasi, yang keempat dilakukan oleh BUMN untuk kepentingan umum. Penyelesaian sengketa non-litigasi. Penyelesaian sengketa non-litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Cara ini dipilih karena lebih cepat, fleksibel, hemat biaya, serta mampu menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa dibandingkan jalur litigasi. Menurut Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi, yaitu 1. Konsultasi. Penyelesaian sengketa dengan meminta nasihat atau pendapat dari pihak ketiga, konsultan. Konsultan tidak mengambil keputusan, melainkan memberikan saran sebagai bahan pertimbangan para pihak. 2. Negosiasi. Proses perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. 3. Mediasi. Penyelesaian sengketa dengan bantuan mediator yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediator tidak berwenang memutus perkara, hanya memfasilitasi dialog. 4. Konsiliasi. Hampir sama dengan mediasi, namun konsiliator lebih aktif dalam memberikan usulan atau rekomendasi solusi kepada para pihak. 5. Penilaian ahli, expert determination. Penyelesaian sengketa dengan meminta pendapat ahli di bidang tertentu untuk menilai persoalan teknis sebagai dasar pengambilan keputusan para pihak. Contoh kasus penyelesaian sengketa secara non-litigasi. 1. Negosiasi, kasus Indonesia. Kasus sengketa distribusi barang. PT Indomakmur di Jakarta bekerja sama dengan distributor di Bandung. Distributor terlambat membayar barang selama 2 bulan sehingga merugikan PT Indomakmur. Penyelesaian, kedua pihak melakukan pertemuan langsung. Hasil negosiasi, distributor membayar utang secara cicilan. PT Indomakmur tidak memutus kontrak kerjasama. Diselesaikan secara damai tanpa pengadilan. 2. Mediasi, kasus Indonesia. Sengketa konsumen dengan perusahaan. Seorang konsumen merasa dirugikan oleh perusahaan leasing karena denda kredit yang tidak sesuai perjanjian. Penyelesaian, sengketa dimediasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hasil, perusahaan mengurangi denda. Konsumen melanjutkan pembayaran cicilan. Mediator membantu mencari kesepakatan tanpa memutus. 3. Konsiliasi, kasus Indonesia. Kasus perselisihan hubungan industrial. Karyawan sebuah pabrik di Bekasi menuntut pesangon setelah di-PHK sepihak. Penyelesaian, konsiliasi dilakukan melalui Dinas Ketenagakerjaan. Hasil, konsiliator menyarankan jumlah pesangon sesuai UU Ketenagakerjaan. Perusahaan dan karyawan sepakat mengikuti saran tersebut. Konsiliator aktif memberi usulan penyelesaian. 4. Arbitrase, kasus Indonesia. Kasus sengketa kontrak bisnis. PT Nusantara Energi bersengketa dengan PT Bumi Sejahtera terkait prestasi kontrak pengadaan bahan baku. Penyelesaian, sengketa diajukan ke BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, sesuai klausula kontrak. Hasil, arbiter memutus PT Bumi Sejahtera membayar ganti rugi. Putusan bersifat final dan mengikat. Tidak melalui pengadilan negeri. 5. Penilaian ahli, kasus Indonesia. Kasus sengketa kualitas bangunan. Pengembang dan kontraktor berselisih soal kualitas beton gedung. Penyelesaian, kedua pihak menunjuk ahli teknik sipil independen. Hasil, ahli menyatakan kualitas tidak sesuai standar SNI. Kontraktor wajib melakukan perbaikan. Cocok untuk sengketa teknis. 6. Konsultasi, kasus Indonesia. Kasus sengketa awal UMKM. Dua pemilik UMKM di Medan berselisih soal pembagian laba usaha. Penyelesaian, mereka berkonsultasi dengan konsultan hukum bisnis. Hasil, mendapatkan saran penyusunan ulang perjanjian usaha. Sengketa selesai secara kekeluargaan. Bersifat nasihat, tidak mengikat.